Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami sangat berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kebaikanmu kami ada sampai hari ini. Karena anugerahmu kami bisa bertahan sampai hari ini. Karena pimpinanmu kami datang ke tempat ini. Karena kehendakmu kami bisa mengenal pribadimu. Karena kuasamu kami tahu rencanamu lebih indah dari rencana kami. Mari Tuhan, kuasailah lidah bibir hambamu yang hendak menyampaikan firman-Mu, supaya firman yang keluar tidak sia-sia. Kami akan menyimpan di dalam loh hati kami, dan kami akan mempraktekkan hidup kami sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini kita tahu bahwa cuaca sangat tidak menyenangkan ya saudara, tapi kita bersyukur karena kita tetap ada di tempat ini. Tema atau judul hari ini adalah upgrade hati, bukan status. Ya. Apa artinya itu Bu? Kita akan baca ayat masnya Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji nama Tuhan. Saudara, di sini menerangkan tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Allah hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Kata-kata upgrade hati ini, saudara, menerangkan tentang teladan, di mana kita menteladani Yesus karena Tuhan itu lebih suka di dalam hidup kita ini ada upgrade hati, ya, bukan status. Ya, mari kita akan menyadari bahwa perlawanan atau kata-kata ini, saudara, yang harus kita perhatikan baik-baik supaya kita menyadari walaupun dia anak Allah, dia pun mengosongkan dirinya, saudara. Bahkan
Karena dia hatinya murni, maka terjadilah suatu kuasa yang besar. Jadi kita tahu bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu kita harus memiliki upgrade hati, bukan upgrade status, ya. Apa sih bedanya, Bu Titik? Kalau upgrade hati, saudara, kita belajar untuk dimurnikan. Orang bilang itu kalau orang dunia emas itu dibakar sampai betul-betul semakin dibakar semakin menyala sinarnya atau mahal harganya. Hatinya kalau dalam roh, saudara, hati yang dimurnikan itu adalah hati yang memiliki buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu tidak bisa diambil di dunia atau sikap kita, tetapi itu dari Allah Bapa sendiri. Mari kita belajar pertama-tama dalam hidup kita, saudara, untuk masuk di dalam kehidupan yang bersama dengan Tuhan, di mana upgrade tentang hati itu adalah rendah hati, ya saudara, bukan sikap yang kita andalkan diri kita lagi, tetapi kita minta kita belajar hati kita seperti Kristus, ya. Kalau orang hati seperti Kristus itu, kita tahu bahwa Kristus itu adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, dan dia juga, Kristus itu menandakan tentang bagaimana kita menjalani salib itu bersama dengan Tuhan bersama-sama. Jadi hati yang seperti Kristus itu selalu dimurnikan dengan kerelaan berkorban. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Suatu hari saya bertemu di satu kelas, itu waktu itu masih sekolah. Saya dibilangi gini sama teman saya, aku kemarin tuh ketemu di gang tuh kan sepi, ya. Kenapa? Orang tuh masih di bawah kelas kita, terus dia tuh marah-marah, semua dibuandingi semua. Lah kenapa? Gak tahu, pokoknya dibuandingi semua sak tas-tasnya. Terus tak bilang, loh dia gak boleh kayak gitu. Jadi dia bilang, percuma aku sekolah, kenapa nilaiku selalu jelek, gitu. Terus saya bilang, terus kamu ngomong apa? Saya bilang gitu, ya aku ya bilang, kamu mungkin gak belajar, gitu. Nah, kalau kita pikir, saudara, dia juga jawabnya belajar. Akhirnya orang itu gak bisa apa-apa dan dipertemukan dengan saya. Tapi malam itu saya berdoa sama Tuhan, walaupun saya belum menjadi hamba, masih sekolah. Tuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya ini Titik, namanya di rumah kan Mimi, kalau di sekolah kan Titik. Titik ini tidak pintar ngomong. Nanti kalau diajak sama teman saya itu pinter-pinter yang ngomong. Nah, saya nggak bisa ngomong tuh, ya apa Tuhan? Saya kan nggak ngerti. Saya pengen Tuhan aja yang bicara. Itu dalam lubuk hati saya ingin Tuhan yang mengungkapkan, jadi bukan kemauan pikiran saya itu. Hanya ketemulah dia di gang, marah-marah, banting-banting. Saya deketin dia, kenapa kamu marah? Aku ini percuma dijambai rambutnya, percuma, aku tuh stres berat, mama, papa marah-marah sama aku ini sudah belajar tapi nilaiku tetap jelek terus. Aku ini harus bagaimana, lebih baik aku harus bagaimana, dia bilang gitu. Tetap dia tidak tahu jawabannya, hanya gini, kamu ini mau nggak berdoa? Padahal itu saya belum jadi hamba Tuhan, tapi menurut saya setiap langkah itu pikiran saya ya. Jadi apa yang saya rasakan itu, setiap langkah kalau saya berdoa pasti ada pengertian, bukan pasti ada jawaban, pengertian. Itu yang saya tanamkan selama hidup saya sampai detik ini, saya belajar seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang, saya kita berdoa. Dia gedeng-gedeng, saya malah hidungnya digini-gini kan. Kamu tuh sok suci gitu. Ya gitu. Saya bilang gini, jangan bilang gitu, kita tampilin, jangan kayak gitu ya. Kita ini berdoa tuh bukan sok suci, tapi kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Kenapa? Kita kok nggak bisa belajar, nilainya juga nggak bisa bagus, 0, malah 1, 2 bebek sama kursi, kan gitu kan? Iya, kok tahu gitu? Nah, nggak tahu. Ini ngomongnya Tuhan bilang apa sih? Ya sudah, mari kita berdoa. Doa ya. Bisa minta tolong siapa ya? Kamu aja, Lita. Ya. Ini contoh, saudara.
kamu juga, kan orang tiga. Ini yang marah-marah, yang kepada contoh ya, contoh ya. Nah ini yang teman saya ya. Ayo kita berdoa. Lah ini jangan injek saya. Dari kaki dia jangan injek saya. Kaki jangan reno-reno, gitu loh. Nah terus saya bingung, kamu tuh ngapain injek? Itu kan benar tuh, berdoa itu kan lebih baik itu. Ayo kita berdoa. Baru kita mau tutup mata gini. Dia geret. Ini geret saya. Cuma di pojok sini. Pojok ya. Terus kan di pojok sini kan bingung saya. Kayak kenapa? Sudah di sini aja. Ayo sini loh. Dia berat. Sini ayo. Ayo sini. Kayak ayel-ayelan. Saya gini. Tuhan ini apa tuh? Doaku ayel-ayelan tuh ya apa? Saya bilang gitu. Terus Tuhan tolong Tuhan. Apa yang saya lakukan? Itu ungkapan hati saya. Tolong ajari saya untuk mengerti. Bukan, ayo nurut. Enggak. Tetap saya bilang gitu. Akhirnya dia jalan sendiri, bikin. Gitu, marah. Sorry, ini contoh. Dan kamu udah kesini. Dia gue gini, kok dia marah-marah. Ya. Terus saya tuh dengan tidak sengaja juga saya bilang gini. Tapi itu pasti kuasa Tuhan. Jangan marah. Nanti doanya gak jalan. Ya. Kamu percaya Tuhan tolong? Nah, dia itu enggak bilang percaya, cuma nyinduk gini aja. Yuk kita berdoa. Nah, berdoa toh. Begitu berdoa, saya melihat rohnya dia itu gini. Manusia itu harus ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Tapi kalau tidak ada rohnya, tidak ada pengakuan. Jadi saya bukan sesuatu sakti gitu. Kalau orang sakti, orang apa, pasti dia pakai ilmu, pakai sesuatu, pakai tenaga, pakai apa. Nah, ini saya tidak, saya hanya pakai nama Tuhan dan saya serahkan. Ini rohnya datang sendiri. Rohnya Lita itu datang dan bilang sama saya. Jadi kok konco jadi berempat, satunya roh. Tak bilangi kamu. Saya berdoa dengan kuasa Tuhan. Tak bilangi kamu. Lah saya kan dengar nota saudara. Aku tuh lek belajar tidur-tiduran. Oh, ya tahu kan? Terus satu lagi, aku jiplak. Tahu jiplak ya? Nyonto tuh, nyontek. Nah, oh ya. Terus bagaimana bisa? Karena aku nggak bisa. Terlalu panjang ulangannya. Jadi aku tuh nggak bisa mikir panjang-panjang. Oh ya udah, dalam nama Tuhan berikan Tuhan jawabanmu. Amin. Tahu? Saya bilang sama dia. Tak bisi, karena lek rame nindik. Oh nyontek, nah malu kan? Saya bisi dia. Kamu jangan nyontek. Saya bilang gitu. Dan kamu kalau belajar jangan tidur-tiduran. Kamu kaget. Loh, kok bisa tahu? Wah, kok sakti banget ya kamu? Saya bilang, saya bukan sakti. Apa yang sakti? Dia bilang gitu. Lah nih, apa yang sakti? Kamu mau merahasiakan ya? Mau ngerasani aku ya? Loh, aku nggak ngerasani kamu. Ini kenyataan hidup dia. Itu dibilang sama malaikat. Ya udah, nah, dia marah atau gondok. Udah ya, mulai besok kamu sembuh-sembuh ya. Ya, udah. Terus ya, udah nih, istirahat, kita sudah bisa. Dia kumpul lagi bertiga, kayak kita tuh dikumpul lagi. Jadi dia makan, terus saya makan, terus dia datang juga. Loh kok bertiga lagi? Terus saya gini, ya apa nih Tuhan, ajaran doa. Jadi ada satu kekuatan doa. Ini tempat rame Tuhan, doa makan. Oh ya, ayo kita berdoa ya, doa makan. Ya, doa makan. Dengan kuasa Tuhan menteri, amin. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan menteri makanan ini dan Tuhan berikan kesehatan selalu. Amin. Terus dia makan. Terus dia juga makan. Saya tidak makan. Ini kok kayak orang lapar. Saya bingung. Padahal saya itu juga lapar, tapi tidak bisa makan. Saking senangnya ngeliat kiri kanan itu suka makan. Akhirnya saya masuk di kelas, dia cerita. Aku tuh nggak biasa loh makan di kelas, makan di tempat di sekolah. Kok ini hari ini enak. Dari itu pulang ketemu sama dia. Kok hari ini juga enak ya. Aku makan bisa enak. Perutku kenyang, full enak. Jadi aku mikir tuh jadi enak gitu. Padahal aku cerewet tidak makan. Akhirnya Tuhan bilang, ajaran suruh dia berdoa sebelum belajar ya. Tapi ini nanti kamu mau belajar berdoa dulu ya. Ya. Oh doa dulu ya. Ya. Ya sudah. Benar ya? Ya, besok paginya sudah. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya besok paginya dia sudah bilang, aku sudah mantap. Bertiga lagi. Jadi kayak Tuhan temukan terus. Aku sudah mantap sekarang. Oke, semangat ya di sini. Tenang gitu. Cek gitu toh. Ya jangan nyinggung perasaan orang. Ya wis.
Ya tak doano kamu. Akhirnya kompak. Kita doa sebelum ulangan, doa. Amin. Selang sudah ulangan selesai, semua selesai, mereka bertemu lagi. Dia bilang, hari ini aku bisa menjawabnya. Terus dia, puji Tuhan. Terus saya bilang, bersyukurlah. Jadi kuasa Tuhan saja. Makasih ya. Jadi saudara, pengertian yang saya tunjukkan itu tadi saudara, itu adalah kalau selama kita rendah hati di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan nikmat karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan pribadi kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita belajar seperti Yesus dan taat, ngalah, setia, meskipun saudara tidak kelihatan waktu doa sendiri kan, tidak kelihatan saya, tapi saya yakin pasti Tuhan juga menggerakkan orang itu untuk belajar. Buktinya apa? Selang 1 bulan kemudian dia tunjukin nilainya dia, bijinya bagus-bagus nilainya. Jadi Allah itu berkata, kalau hidupmu terus sebagai pendengar dan kamu tidak mau di-upgrade hatimu, selamanya kamu hidupmu ya itu terus. Kekecewaan, kekhawatiran, amarah, kebencian, salah paham, itu terus. Kenapa? Karena hatimu tidak ada pembaruan, tidak ada menambah sasta lagi imanmu bersama Tuhan. Nah, bedanya apa, Bu? Kalau upgrade dengan status itu tadi, merasa dirinya benar, merasa mampu, gak perlu sembayangan, akhirnya apa, saudara? Jadi sombong, angkuh, dan tidak mau pengertian. Nah itu, jadi kalau kita punya Tuhan di atasnya, kita taat, kita benar-benar jujur melayani dengan sungguh-sungguh, itu sama saja membangun hidup kita, iman kita, untuk menuju kesuksesan. Amin. Satu ketika saya dapat teleponis jadi hamba Tuhan. Bu, saya ini pagi berangkat. Oh ya, pengen tahu Bu berangkat jam berapa? Ya saya enggak mungkin saya. Ya, jam berapa? Jam 4. Oh, kok subuh banget. Jauh dari ujung ke ujung. Oh ya. Terus Bu, pulangnya Ibu tahu? Enggak tahu. Oh, belum diomongi ya? Enggak tahu. Tahu Ibu jam berapa? Enggak tahu. Jam 12 Bu, lek macet iso jam 2. Oh ya, pujilah Tuhan. Duh, kok pujilah Tuhan? Duh, berarti kamu kerja sungguh-sungguh kan? Seorang petani kalau kerja sungguh-sungguh pasti Tuhannya juga bagus. Tapi kalau kamu menggerutu terus gini, kira-kira Tuhannya ada enggak? Duh, aku enggak menggerutu, aku tuh cerita. Oh ya, enggak apa-apa. Udah, berarti gini aja, besok puasa ya. Puasa ya? Iya. Puasa ya Bu? Iya. Puasa ya Bu? Iya, puasa. Ya udah. Terus gitu, dalam pertengahan puasa antara jam sekian dan jam sekian, dia ngebel saya. Bu, kira-kira kalau saya mempertahankan puasa kayak gini nih, kira-kira Bu berhasil enggak? Loh, ya enggak tahu. Itu kan urusan Tuhan dengan kamu. Iman itu enggak bisa tak nilai. Yang menilai itu Tuhan dengan kamu. Waduh Bu, Ibu gak ngomong dari kemarin. Nah, maksudnya, kalau saya puasa pasti berhasil, itu yang saya mau. Sekarang ini saya sudah menahan. Contohnya kayak apa menahan? Karena dia gak mau berubah, mikirin kehidupan statusnya dia yang wah itu ya, sudah merasa gak bisa puasa, gak bisa apa. Dia bilang, aku rugi Bu hari ini. Kenapa rugi? Liwat itu bakso, kesukaanku bakso goreng, jarang ada Bu, ada tuh bakso, bakso goreng ada, waduh, enggak jadi wes, tak tahan Bu, 1 kali itu, wes dah. Kesukaanku sayur asem, 2 sayur asem, ayo ini gratis buat kamu, temennya sendiri kasih, wah aku seneng, baru mau makan, puasa aku, udah kan? Anak buahnya datang, Pak ini apa teleponnya ini, monsternya jeblok, marah dia, mau marah, wah ini kamu, kayak ada yang ngerem, ayo kamu puasa, ya puasa, kata
Mau ngamuk, melirik-melirik loh. Pak kok melirik-melirik? Melirik gitu. Jadi dia marahnya, ya kan? Baru selesai pulang, diajar sama anaknya bikin ulah begini begitu, wah mau marah, puasa. Mah, bahasa anakmu, gitu. Rugi bu, saya iring. Tuh, orang puasa masa kayak gitu, saudara? Benerkah orang puasa kayak gitu? Halo, boleh nggak puasa kayak gitu? Nggak boleh. Puasa itu harus senyum dan berwajah gembira. Angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Koyo arek cilik lagu iku justru itu kamu harus sadar bahwa mengiring Tuhan itu harus senyum aja gembira, bukan bukan gitu. Senyum aja gembira itu ada banyak hal. Kalau dalam dunia roh, senyum aja gembira itu sukacita. Ada uang nggak ada uang sukacita, sakit nggak sakit sukacita, belajar. Dan selalu kita merasakan bahwa diri Tuhan itu turun, selalu bersukacita. Melambaikan tangan itu menandakan bahwa semua orang yang ada di hadapan kita, hei, ya apa kabarnya? Nah, saya sering kan bilang itu, waduh aku apes hari ini, oh podo lah itu, sama aku ya apes. Nah, berarti saudara sudah mengutuk diri sendiri apes, terus kena ke transfer temennya jadi apesnya 2 kali. Mau? Kok mau bu? Ini kuncinya, jangan ngomong kayak gitu. Bersukaria toh, memuji Tuhan, ndak apa-apa, sabar bro, sabar ya Nik, sabar ya C, sabar ya Bu, sabar ya Bagus, ayo sabar. Itu yang Tuhan mau. Nanti suatu saat waktunya tiba pasti diberkati. Waduh, boleh ngomong gitu susah, kayak menipu diri. Loh maksudnya apa? Loh aku geser ngangkat, kok ngangkat orang? Loh itu bukan ngangkat, itu kesaksian hidupmu. Kalau kamu sukacita terus, pasti tuanya juga bagus. Betul nggak? Seperti kayak orang jualan, sering kan saya bilang, ini orang jualan, tidak mood. Ci atau Mbak atau Bu, beli penggaris. Penggaris duncano, mangkel. Susu itu duncano, berkat itu, berkat orangnya bingung. Iki wong gendeng, mesti itu orangnya. Masa aja toko di kono, cek beli di situ. Wah, apa duncang-duncang kan gitu saudara. Jadi pola hidup kita itu harus ada pembaruan hati agar langkah kita itu selalu diperbarui. Upgrade hati itu penting, jangan status aja gitu, merasa dirinya bener, akhirnya duncang-duncang semua. Kayak pertama tadi teman saya di kelas tadi, begitu dia mengikut rendah hati dan dia berdoa belajar, tetap belajar, bukan berdoa atau orang itu pura. Akhirnya hasilnya ada. Sampai kapan Bu? Ya coba tanyai saya, karena saya bukan untuk meramal, tapi saya milik Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa, saling menguatkan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kamu mau hatimu, bukan hidupmu itu upgrade status, kamu juga harus belajar upgrade hati. Ya, buangan itu status yang tidak baik dalam dirimu tuh, yang angkuh, yang karpe dewe. Loh aku gini kok. Loh jangan bilang aku gini, itu dulu kamu belum kenal Tuhan, belum mengerti kebenaran. Sekarang kamu tahu dan lebih ngerti kebenaran Tuhan, harus kamu ubah hidupmu. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan hidupmu itu dimurnikan dengan kuasa Tuhan, supaya hatimu benar-benar menjadi milik Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengangkat langkah kita itu lebih dari hidup kita, sehingga dalam perjalanan kita ini dimenangkan. Mosok, nah ini satu nyanyian.
kau mengerti. Ayo, satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Mana bukti nih, Bu? Ini bukti nih. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Amin itu saudara. Jadi kalau sekarang ini sudah dicobai dengan berbagai macam, mungkin posisimu hampir hancur rumah tanggamu, no bitese oleh him pasti kenapa Allah tidak mau kamu hancur. Amin. Saatnya tiba, pasti Tuhan memberkatimu. Roti itu berkat, ular itu adalah iblis. Tuhan tidak akan membiarkan iblis mengganggu kamu. Ular berbisa, tidak akan. Allah akan memberikan kamu roti. Roti itu adalah roti berkat, roti rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pekerjaanmu diberikan pengurapan. Itu yang Tuhan mau, supaya apa? Supaya ada kekuatan yang datang dari Ilahi membentuk hidupmu. Itu intinya. Tetapi aku dulu selalu susah. Justru itu berbahagialah kamu, karena kamu mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan mengadakan kuasanya di tengah-tengah kita. Tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Apa? Kau lihat pelangi kasih-Nya. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Saudara harus yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Amin. Jadi, kalau Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, Tuhan akan mengangkat hidup kita lebih dari apa yang kamu minta. Amin. Karena Tuhan itu memberi yang tahu ya ter. Saya sering katakan ter itu di atasnya. Dan itu tidak bisa, kita tidak bisa mikir. Kita tidak bisa pakai logika. Itu di atasnya. Dan kuasa Tuhan itu luar biasa. Amin. 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 Dan jadi mari kita minta sama Tuhan agar hidup kita ini diperjuangkan. Jangan sampai di sini aja, tapi bangunlah hidupmu di dalam pelayanan. Kalau kamu melayani Tuhan, bangunkan hidupmu di dalam keluarga. Kalau kamu sebagai kepala imam, kalau kamu sebagai mama atau orang tua atau istri, kalau kamu sebagai anak mantu, semuanya ini adalah harus dibangun atas dasar iman. Bukan ada dasar titik, saudara. Atas dasar iman. Di sanalah kemuliaan Tuhan akan turun menyertai perjalanan kita. Amin. Kita harus imani. Apa Bu perbedaannya status? Kalau status, saudara, kita jadi sok pamer ya, gengsi ya, tidak mau diremehkan, berani bayar harga tapi curang ya. Jadi hal itu yang membuat masalah yang tidak baik di tengah-tengah kita. Maka itu kita tidak boleh berlomba-lomba dengan hebat-hebatan, padahal semuanya itu pura-pura. Jadi iman itu tidak boleh dibayar dengan hal-hal seperti ini, saudara. Tuhan akan sedih. Itu menghalalkan segala yang tidak baik. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Jangan juga dipuji-puji pengen seperti orang yang dihargai. Jangan. Ya, mari kita imani. Tadi bilang, wah hebat kamu bisa lihat. Saya tidak hebat. Saya orang biasa. Justru disitulah poin yang terbesar. Bukan, wah aku nanti diberkati, enggak. Saya merasa Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Saya bersyukur Tuhan pakai saya, kan gitu. Demikian juga hidupmu. Tuhan mau pakai kamu, tapi bagaimana Tuhan pakai orang kamu sudah ngegap deh, tahu ngegap? Gak usah pelayanan. Buat apa? Batas, repot. Maaf ya, Mang Andre.
Enggak, bukan itu. Maksudnya itu aku ngomong aja ya. Ani gini. Waduh, enggak bisa aku. Kamu kan enggak tahu pekerjaanku. Nah, itu sudah. Jadi, ketika kita sudah membatasi pelayanan, membatasi semuanya, no business, biar oleh Him. Allah itu ingin memberkatimu limpah. Tapi kamu sudah tutup dengan kunci dewek. Jadi pintu berkat mbok kunci dewek dengan kelakuan. Itu tidak boleh. Maka itu lapangkan hatimu. Supaya apa? Supaya jalan Tuhan itu mencukupi dan memperlengkapi hidupmu. Supaya jalan Tuhan itu memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Dan kalau kita punya kekuatan dari Tuhan, jalan hidup kita ini walaupun berliku-liku, saudara, nah bisi olehim kan, dia ada di samping kita. Amin. Mana buktinya? Tidak usah minta bukti. Nanti suatu hari kamu bisa mengerti bahwa aku bisa mampu melewati semuanya karena anugerah. Amin. Jadi mari kita imani bahwa kekuatan yang dari Tuhan itu adalah yang kita perlukan, yang kita minta. Kenapa? Karena kalau kita semakin dekat, kita sama memandang wajah Tuhan. Ada satu nyanyian di sini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Imani, Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku. Imani, minta Tuhan pimpin, pegang tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, pujian ini lama. Ini adalah kesaksian hidup saya. Ya, saya merasa bahwa seorang diri, karena saya memang orang pendiam, ya, dan saya juga malas untuk gini gitu, ya dimulai diempet-empet dewek, akhirnya ya juga nggak kuat, saudara. Tapi dengan nyanyian ini, nyanyian suka dengar di radio, ya. Jadi kalau kita memakai kekuatan kita akan tidak mampu. Kita harus minta supaya Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kita, supaya kita ini benar-benar di-upgrade hati kita untuk bertambah pembaruan hidup kita, supaya kita menambah iman setingkat demi setingkat, sehasta demi sehasta. Amin. Kita harus lewati. Kenapa? Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita itu menjadi miliknya yang sah, saudara, maka hidup kita ini akan selalu diperbarui, langkah kita akan diperbarui. Kalau kita ini tetap bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Dia akan membentuk dan memproses kita lebih dari semuanya. Makanya kita imani bahwa tangan Tuhan itu akan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Dia akan memberikan kekuatan, arti dari hadiratmu. Kehadiranmu itu yang akan membawa kita menuju keselamatan, ya. Itulah yang Tuhan mau, ya, itulah firman Tuhan. Kita imani bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk kita. Amin. Kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, ya. Saya sudahi firman Tuhan hari ini, ya. Biarlah jalan-jalan kita yang kita tidak bisa menyelami, tapi bersama Tuhan kita percaya bahwa rencana itu pasti indah. Amin. Ya. Saya mohon semua tim penari dan tim pujian ada di depan.
Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu menjamin hidup anak-anaknya. Dan firman Tuhan akan mengangkat kita bahwa kita harus bersama-sama dengan Dia. Hati kita di-upgrade. Ya. Siapkan supaya kita tahu rencana Tuhan ke depan. Amin. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, bagi kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Di saat aku tak berdaya, langkahku mulai lemah berjalan, aku sadar bahwa aku mulai mundur dari hadapannya. Saat itu juga aku merasa sedih banget, karena tak ada seorang pun yang mengerti apa yang aku lakukan. Tapi satu perkara yang selalu kusimpan di dalam loh hatiku, bahwa Engkau ada, dan Engkau pasti ada. Demikian juga aku mendekati kayu salib di depanku yang kasar, berdiri tegak. Dan aku menghadap ke atas dan aku berkata, Bapa, kuatkan imanku. Kemudian aku tertunduk lemah. Kepada siapa aku bisa mengadu? Dan kepada siapa aku bisa, Tuhan, untuk menerima kenyataan seperti ini? Jalan-jalan ini sangat memilukan hati. Dalam perjalanan hidup, tak seorang pun mengerti tentang hidup ini, terutama aku secara pribadi. Tapi aku percaya, dengan rasa kekhawatiranku, ku tahu dalam pelataran-Mu. Dengan rasa ketakutanku pun, aku melepaskan beban ini. Yang aku tahu, tangan yang berlubang kasar sudah menyelamatkan banyak jiwa. Engkau juru selamatku, selamatkan aku dari dera hal-hal penderitaan yang menekan hidupku. Aku tak sanggup, Tuhan, karena banyak hal yang terjadi yang tidak memberi aku kekuatan. Nubian nasihat. Kemudian kami dan para malaikat itu turun, dan berkatalah malaikat itu, Nausikanama, terus sini maha punya olihim. Jangan kamu mengeluh sepanjang hari, hai kamu orang pilihanku. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara, sekalipun kamu belum mengalami hal kemenangan. Nah, hobi atas saya pernah aku senama.
Dan dengarkan pujian-pujian itu, agar imanmu bangkit kembali. Perhatikan kata demi katanya, karena setiap perkataan mengandung kuasa. Duma atus, atumeta. Dan jangan malu mengiring aku. Sekalipun kamu tidak memiliki apa-apa di dunia. Karena Allah melihat hatimu ketika kamu menyerahkan hidupmu. Akulah yang membuka berkat dan membuka anugerah. Tuma risikelama. Nuhuke to yesiho. Tolehe. Tausika. Norisi napani arasi. Korisi nahin molima torisi. Ali koriole. Olehe. Naisya hoirala yarisi kalamaya di kalamala. Allah yang kami sembah, hanya Engkau yang tahu isi hatiku. Kepadamu-lah aku berserah. Allah yang maha besar, Allah yang penuh kasih, selalu menaungi kami semua. Norisalamu oleh, karena Allah mencintaimu. Tursi kalau oleh, Allah akan memberkati. Allah akan beri kuasanya. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Norisikana payetamaha, norisina homayulayasi. Engkau melihat tangan kami terangkat ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu kerinduan kami masing-masing. Engkau yang tahu keperluan kami. Kami berserah. Terimalah saudara, segala puji syukur kami naik di hadirat-Mu Tuhan. Kami menerima hujan berkat. Maka ladang hidupmu diberkati. Ladang rohanimu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Ladang pelayananmu diberkati. Ladang pekerjaanmu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putraan Tunggal, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Taruh di dadamu. Oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, penguasa roh penderitaan, penguasa roh kemiskinan, penguasa roh penyakit sudah dihancurkannya. Dan kami percaya kami pulang membawa berkat-berkat. Engkau mematahkan kekhawatiran kami, Engkau mematahkan ketakutan kami, sehingga kami bahagia, senyum wajah gembira karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa untuk persembahan yang dibawakan oleh Andre. Pakai lidah bibir Andi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami meletakkan semua harapan kami dalam Kristus Tuhan Allah.